Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 121. Hari ketiga putaran ketiga kompetisi itu berlangsung lancar. Sejak Tang Yi menunjukkan sedikit kekuatan, evaluasi semua orang terhadapnya telah menjadi lebih baik dan lebih baik. Di masa lalu, mereka semua penghinaan seperti pemborosan besar. Sekarang, mereka telah mendapatkan reputasi yang baik sebagai pemain unggulan lainnya. Dalam kompetisi berikutnya, Tang Yi memenangkan kemenangan tanpa kejutan. Sangat mudah untuk bermain dalam 5 pertandingan berturut-turut. Dia hanya menang dengan memenangkan permainan. Beberapa pemain bertemu dengannya. Untuk menghemat energi, dia menyerah. Dan pertandingan ke-6 hari ini, Tang Yi sekali lagi bertemu dengan pemain unggulan, Yuan Qiong dari keluarga Yuan. Persaingan ini segera membangkitkan perhatian banyak orang. Tang Yi, aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan divisi perang, dan kamu juga mengalahkan Su Shidao, tapi kamu tidak boleh terlalu bahagia karena kamu tidak akan menang melawan aku, mungkin. Melihat bahwa lawannya adalah Tang Yi, mata Yuan Qiong menjadi lebih tajam dan dia perlahan berkata. Tang Yi sama sekali tidak menjawabnya, karena dia merasa itu tidak masuk akal. Musuh yang bisa dikalahkan dengan satu tangan tidak layak disebut. Jadi Tang Yi mengaitkan jarinya pada Yuan Qiong, menunjukkan Yuan Qiong kurang omong kosong, dan bergegas. Yah, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan bertele-tele, kita melihat bab yang sebenarnya di bawah tangan kita, kata Yuan Qiong perlahan. Setelah selesai berbicara, dia melihat bahwa dia bergegas ke Tang Yi dengan cepat, dan dia mulai melompat ketika Tang Yi masih 5 meter jauhnya. Kaki Fei Huang. Di udara, tubuh Yuan Qiong berada di satu sisi, kaki kanannya sedikit bengkok, dan tendangan voli menendang ke arah Tang Yi. Kaki ini seperti belalang terbang yang melambaikan sabit besarnya, dan terlihat sangat ganas. Ini adalah kaki Fei Huang, keterampilan bela diri kelas menengah Suanti keluarga Yuan. Aku tidak menyangka Yuan Qiong akan habis-habisan begitu dia muncul. Ternyata bukan hanya keluarga Su dari keluarga Su yang menguasai keterampilan keluarga, tetapi bahkan keluarga Yuan, Yuan Qiong juga mempelajari keterampilan aneh mereka sendiri. Kota Feng Yue kami benar-benar berbakat hari ini. Hebat, sepertinya Tang Yi akan berjuang keras. Apa yang kamu perjuangkan dengan keras? Apakah Tang Yi masih dapat dengan mudah mengalahkan Su Shidao? Yuan Qiong dan Su Shidao memiliki kekuatan yang sama, sehingga mereka tidak akan menjadi lawan Tang Yi sama sekali. Idiot, apa yang kamu tahu? Tang Yi bisa memenangkan Su Shidao, karena Tang Yi menyembunyikan kekuatannya, dan Su Shidao lagi-lagi meremehkan musuh, jadi dia secara tidak sengaja dipukuli oleh Tang Yi, dan jika dipersiapkan, Tang Yi di mana mudah adalah menang dengan mudah. Hal yang sama, mari kita lihat, siapa yang akan kuat dan siapa yang akan lemah akan segera melihat. Ketika Yuan Qiong muncul, dia menggunakan seni bela diri terkuat keluarga Yuan, dan semua orang segera membicarakannya. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, tidak ada yang berani meremehkan Tang Yi, juga tidak berani menentukan keterampilan seni bela diri Yuan Qiong, yang dapat menyebabkan kerusakan pada Tang Yi. Pada saat ini, ketika kaki Yuan Qiong terbang, Tang Yi juga mulai. Tinju menengah, istirahat. Aku melihatnya berteriak, mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah pukulan dengan wajah bermartabat menyambutnya. Bahkan, untuk Sang Yuan Xiong, Tang Yi bisa mengalahkan Yuan Qiong dengan mudah bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, berdiri di tempat dan menunggu Yuan Qiong untuk menendang. Namun, Tang Yi tidak melakukan ini, tetapi berpura-pura sangat bermartabat dan menggunakan kekuatan penuhnya. Namun pada kenyataannya, tingkat kekuatan Tang Yi tidak berguna, dan pukulannya masih merupakan pukulan biasa. Dia berpura-pura. Alasan untuk ini adalah bahwa Tang Yi tidak ingin terlalu mengejutkan, kalau tidak, dia akan mengalahkan Yuan Qiong dengan jarinya, berapa banyak kejutan yang akan terjadi pada semua orang di kota Feng Yue. Tujuan menyembunyikan kekuatan dengan cara ini tidak dapat dicapai. Satu pukulan akan menentukan kemenangan dan kekalahan. Tang Yi tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya.
Wow, aku belum pernah melihat Tang Yi tertembak. Ternyata momentumnya sangat menakjubkan. Luar biasa, keduanya luar biasa, aku tidak tahu siapa yang akan menang. Saya pikir Yuan Qiong, setelah semua, dia mengambil inisiatif, dan seni bela dirinya kungfu di kakinya, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada seni bela diri biasa. Aku juga memilih Yuan Qiong. Bagaimanapun, dia adalah pemain unggulan yang terkenal, dan kekuatannya jelas bagi semua. Aku pikir itu Tang Yi. Dalam sekejap mata, semua orang berdiskusi, Tang Yi dan Yuan Qiong bertabrakan. Ledakan. Dengan suara keras, sesosok makhluk terbang keluar. Itu adalah Yuan Qiong. Saya melihat bahwa pukulan Tang Yi mengenai kaki Yuan Yuan, dan kemudian tubuh Yuan Qiong terbang tanpa terkendali. Itu terbang keluar dari ring sampai jatuh. Segera setelah itu, Yuan Qiong pingsan dengan seteguk darah. Tang Yi Sheng. Wow. Semua orang tahu bahwa Tang Yi pernah menerima seni bela diri Xuan Jitsu Shidao, yang sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan sangat kuat. Dengan hanya satu pukulan, dia mengalahkan pemain unggulan, Yuan Qiong. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Penonton terkejut dan gila, dan ada lebih banyak bicara. Tang Yi tertegun sendiri. Cerita bersambung di bawah ini. Jelas, dia hanya menggunakan jejak kekuatannya, bahkan kekuatan lantai pertama, dan bahkan menyebabkan efek yang luar biasa, yang tidak bisa dia bayangkan. Dalam pukulan terakhir, Yuan Qiong masih berjuang, tapi dia tidak berharap untuk meledakkan Yuan Qiong dengan satu pukulan. Dia hanya ingin berpura-pura mengambil beberapa trik dengan Yuan Qiong sebelum dia mengalahkannya. Faktanya, tidak mengherankan bahwa Tang Yi, setelah semua, baru saja maju ke Warlord, dan penilaiannya pada kekuatannya sendiri tidak cukup, dan tinjunya terlihat seperti pukulan biasa, tetapi itu sebenarnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada pukulan biasa. Bagaimanapun, keterampilan tinju telah dipromosikan dari dasar ke menengah, dan kekuatan pukulan kasual beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Hasil seperti itu membuat Tang Yi tidak pernah memikirkannya, tetapi ketika dia memukulnya, itu tidak masalah. Dalam pidato semua orang yang terkejut, Tang Yi turun dari ring dan siap untuk melihat kontes Tang Piao, tetapi pada saat ini, dia merasakan pandangan sekilas padanya yang ingin membunuhnya. Hanya bertanya-tanya siapa yang tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri, Tang Yi menoleh untuk mengetahui bahwa itu adalah Mu Xianling. Mu Xianling sedang menatap Tang Yi dengan mata pembunuh saat ini, seolah-olah dia ingin memotong Tang Yi menjadi 1000 pedang. Jika mata bisa membunuh orang, mungkin Tang Yi telah mati 10.000 kali sekarang. Jumlah. Tang Yi menyentuh bagian belakang kepala dan diam-diam berkata bahwa dia tampaknya tidak memprovokasi cewek itu. Meskipun dia menipu Mu Xianling untuk bertaruh dan melayani dirinya sendiri sebagai pelayan selama 3 tahun, itu hanya pelayan selama 3 tahun, dan dia tidak diharuskan membuka pakaiannya untuk menemani dirinya ke tempat tidur. Apakah kamu terlalu banyak bermain? Dia bergumam beberapa kata. Ketika Tang Yi memandang Mu Xianling lagi, Mu Xianling telah berbalik dan pergi. Tang Yi tersenyum tak berdaya, dan kemudian terus pergi ke cincin Tang Piao untuk melihat pesaingnya. Setelah meminum semua pil atribut, kekuatan Tang Piao Miao telah unggul. Meskipun ia belum maju ke divisi perang, kekuatannya telah bersaing dengan divisi perang. Tampaknya kuat di posisi ke-6 di antara semua kandidat, kedua hanya setelah 5 pemain unggulan yang sudah divisi perang. Chapter 122. Saat ini, Tang Piao Miao adalah anak dari keluarga Fan. Levelnya sama dengan Tang Piao Miao. Ia juga seorang prajurit bintang 9, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Setelah hanya 20 pukulan, Tang Piao Miao meninju cincin itu dengan pukulan. Dapat dilihat betapa hebatnya Tang Miao sekarang, satu-satunya kekurangan adalah kelasnya masih sedikit lebih buruk. Namun, setelah Tang Piao Miao menyelesaikan latihan terain yang disajikan oleh Tang Yi, kecepatan kultivasi di masa depan akan lebih cepat. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah itu, Tang Yi memandang cincin Tang Baiji dan Tang Su. Penampilan mereka tidak buruk, terutama Tang Su,
levelnya rendah, tetapi lawan-lawannya yang jauh lebih tinggi dari levelnya bahkan bisa menang. Ini hanya mengejutkan Tang Yi. Sebelum Tang Piao Miao mengatakan bahwa Tang Su berbeda, Tang Yi tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia belum percaya. Setelah menonton tes Tang Su, dia benar-benar percaya. Tang Su memiliki penampilan yang manis. Ada benar-benar setan kecil di dalam hatinya. Ketika bertarung, itu disebut kekerasan. Dengan kompetisi yang sengit dari hari ke hari, ronde ketiga mencapai hari kelima, dan akhirnya berakhir. Prestasi keluarga Tang juga sangat mempesona. Tang Yi memenangkan 40 pertandingan, dan tidak satu pun dari mereka adalah lawannya, yang mengejutkan perhatian semua orang. Tang Piao Miao memenangkan 38 pertandingan dan hanya kalah 2 pertandingan. Kedua pertandingan itu dikalahkan Mu Xianling dan Fan Wei. Kedua orang itu begitu kuat sehingga Tang Piao Miao tidak maju ke divisi perang dan bukan lawan mereka. Tapi yang menggembirakan adalah bahwa Tang Piao Miao bahkan memenangkan Su Xidao. Karena Su Xidao kalah dari Tang Yi, keadaannya tidak sebagus satu hari kemudian, ketika dia menghadapi Tang Piao Miao, penampilannya bahkan lebih tidak normal, dan Tang Piao Miao menemukan peluang untuk menang. Tang Beiji juga memenangkan 30 pertandingan dan tampil baik. Tang Su sedikit lebih baik daripada Tang Beiji dan memenangkan 34 pertandingan. Saya harus mengatakan bahwa kinerja Nizi kecil ini benar-benar melebihi harapan Tang Yi. Dalam kompetisi 4 hari, keluarga Tang berkembang, membuat Tang Haotian tersenyum dan membungkuk. Keluarga Tang Anda bepergian tahun ini, tidak hanya jenius dari Tang Yi, tetapi juga jenius kecil dari Tang Piao Miao, Tang Beiji, dan Tang Su, tampaknya keluarga Tang Anda akan mulai. Di platform atas, seorang patriark keluarga lain menyaksikan pencapaian beberapa keluarga Tang dan tidak bisa tidak memuji Tang Haotian sebagai pujian. Semua orang di puncak keluarga sekarang dapat melihat bahwa musim semi keluarga Tang akan datang. Tang Yi, Tang Piao Miao, Tang Beiji, dan Tang Su dengan nilai rendah dan ketangguhan yang kuat, prestasi beberapa orang terlalu mempesona. Di mana dan di mana? Pujian simpatik Tang Haotian hanya tersenyum dan mengangguk, sangat rendah hati. Sebenarnya, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa keluarga Tang memang datang lebih awal, tetapi bukan jumlah junior yang luar biasa yang membuat mereka datang dari keluarga Tang, tetapi keberadaan Tang Yi. Hari ini adalah hari kelima dan hari terakhir dari babak ketiga ujian kualifikasi. Hari ini, semua ujian kualifikasi akan berakhir. Hari ini, Tang Yi akan menghadapi dua pemain unggulan terakhir, Mu Xianling dan Fan Wei. Ini juga kebetulan bahwa Tang Yi tidak cocok dengan keduanya di kompetisi beberapa hari yang lalu. Tampaknya Sifu sengaja mengatur bahwa ia hanya bertemu keduanya di akhir. Tujuannya adalah untuk menjaga bagian yang paling menarik sampai akhir. Cerita bersambung di bawah ini. Persaingan Tang Yi dengan mereka juga mendapat perhatian besar. Namun, di awal kompetisi hari ini, Feng Yue City menyambut sekelompok tamu istimewa. Kelompok orang ini dipimpin oleh orang parubaya yang sangat terkenal, dan di belakang orang setengah baya, ada sekitar 20 orang yang berbaris, semuanya adalah orang-orang muda yang ukurannya hampir sama dengan kandidat Feng Yue Cheng. Semua orang dalam kelompok anak muda ini memiliki wajah bangga. Ketika mereka tiba, mereka melihat kandidat dari kota Feng Yue. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Mereka sepertinya memandang rendah pada kandidat dari kota Feng Yue. Brother Xiao, mengapa kamu ada di sini? Wang Zongyao dengan jelas melihat pria parubaya memimpin tim, dan kemudian dia turun dari platform untuk menyambut mereka ke tempat ujian. Orang ini, Wang Zongyao tahu, Xiao Bai, orang-orang dari keluarga Xiao di Tianjue Cheng, seperti Wang Zongyao, adalah murid inti dari rumah batin Sifu, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat daripada Wang Zongyao, sehingga Wang Zongyao memanggil saudaranya. Namun, melihat Xiao Bai di sini, Wang Zongyao cukup bingung. Sejauh yang dia tahu, Xiao Bai juga harus dikirim sebagai penguji ke kota-kota lain untuk mengawasi ujian. Cukup beralasan bahwa seharusnya tidak ada waktu untuk datang. Saya tidak tahu bagaimana saya datang ke kota Feng Yue saat ini, tetapi juga membawa begitu banyak orang.
Kenapa? Aku tidak bisa datang ke sini. Aku hanya datang untuk menemui saudara Wang. Aku tidak mengharapkan kota Feng Yue menyelesaikan ujian. Kota Feng Yue kita sudah menyelesaikan ujian. Xiao Bai menyapu ke arah calon Feng Yue Cheng. Sekilas, berkata sambil tersenyum. Yah, ujian kualifikasi agak terlambat, jadi belum selesai. Hari ini adalah hari terakhir, orang-orang di belakang para senior ini adalah kandidat Feng Yue Cheng. Wang Zongyao menjawab, lalu melirik orang-orang di belakang Xiao Bai tanya pemuda itu. Iya, mereka adalah 20 kandidat yang dipilih oleh Win and Rain City tahun ini. Bagaimana? Sangat baik, kata Xiao Bai sambil tersenyum, memandangi sekelompok anak muda di belakangnya, matanya penuh kelegaan. Ketika Xiao Bai, pemeriksa kota Feng Yue, memperkenalkan dirinya, orang-orang muda itu juga mengangkat dada mereka dan mengeluarkan penampilan terbaik mereka. Sangat baik. Mendengar dua kata ini, Wang Zongyao sangat aneh di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa di antara orang-orang yang dibawa oleh Xiao Bai, ada hampir 10 pemain dengan kekuatan di atas divisi perang. Ada lebih dari kota Feng Yue. Selain itu, pemain yang paling luar biasa telah mencapai tingkat divisi perang bintang 5, jika tidak ada Tang Yi, kekuatan pemain itu dapat sepenuhnya menghancurkan semua pemain di kota Feng Yue. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang luar biasa, itu memang sangat bagus. Tapi, mereka memiliki Tang Yi di kota Feng Yue. Bahkan jika pemain kota angin dan hujan sangat baik, itu tidak bisa mengalahkan Tang Yi. Sekarang Wang Zongyao juga tahu mengapa orang-orang dari Xiao Le Chorea ada di sini untuk pamer, hanya untuk pamer telanjang. Rubah tua. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, terkadang rubah tua juga menderita. Sangat bagus, Wang Zongyao mengangguk dan berkata dengan tidak tulus. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu membandingkan? Apakah kamu sudah memiliki daftar di hatimu? Xiao Bai bertanya sambil tersenyum lagi, seolah untuk menguji Wang Zongyao. Calon kami di kota Feng Yue baik-baik saja, dengan enggan, dan hari ini kami akan memutuskan 20 teratas. Saya sudah memiliki daftar dalam pikiran saya, jawab Wang Zongyao, sangat rendah hati. Yah, karena saudara Wang sudah memiliki daftar dalam pikiran, kuota pada dasarnya telah ditentukan. Kalau tidak, bagaimana dengan para kandidat di kedua sisi sebelum ujian masuk? Calon di kota tahun ini lebih baik, atau kandidat kami di Feng Yue Cheng lebih baik? Xiao Bai menunjukkan senyum hangat dan melemparkan umpan ke arah Wang Zongyao. Chapter 123. Dibandingkan satu sama lain, mana yang lebih baik? Wang Zongyao menunjukkan tatapan aneh. Dia akhirnya tahu apa rubah tua Xiao Bai di sini untuk hari ini. Ternyata tidak hanya itu sangat sederhana untuk memamerkan kekuatan Win and Rain City, tetapi juga ingin membandingkan mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika tidak ada Tang Yi, dengan kekuatan kota Feng Yue, itu akan benar-benar dikalahkan, dan itu benar-benar akan dihancurkan oleh para kandidat kota Feng Yue. Diperkirakan bahwa calon kota Feng Yue akan dipukuli. Di masa depan, jika Anda mengikuti ujian masuk, Anda mungkin kehilangan kepercayaan dan dihilangkan. Feng Yue Cheng tidak memiliki kandidat yang bisa memasuki Istana Barat, dan Wang Zongyao yang akhirnya membuat lelucon. Dan sekarang Xiao Bai membawa kerumunan pria, dan kamu tidak bisa melakukannya jika kamu tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, yang lain akan mengatakan bahwa Wang Zongyao takut, dan kekuatan para kandidat di kota Feng Yue tidak sebagus kota Feng Yue. Jika kata seperti ini menyebar, tidak hanya wajah Feng Yue Cheng akan hilang, tetapi wajah Wang Zongyao juga akan menghilang. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Bai, rubah tua, terlalu pandai dalam hal itu. Dia berbicara kepada Anda dengan senyum di wajahnya, tetapi dia benar-benar merancang Anda dengan pencuri dan pencuri. Saya ingin melihat lelucon Anda. Tapi, terkadang saya ingin datang untuk melihat lelucon orang, mungkin saya akan menjadi lelucon. Sebagai contoh, Xiao Bai, dia bahkan tidak tahu bahwa akan ada calon Tang Yi yang lebih kuat darinya dalam keluarga Tang kota Feng Yue. Jika dia memberitahu dia, mungkin dia tidak akan berani datang ke sini untuk memprovokasi dia. Wang Zongyao senang, dia sebenarnya ingin berjanji pada Xiao Bai, tetapi untuk mencegah Xiao Bai melihat petunjuk,
dia masih berpura-pura mengatakan, ini, kita belum menyelesaikan ujian kualifikasi, atau menunggu kita untuk menyelesaikannya. Membandingkan. Apa yang kamu tunggu? Meskipun kamu belum menyelesaikan tes kualifikasi untuk Feng Yue City, bukankah kamu memiliki daftar di hatimu? Cukup kirim pemain dalam daftar kamu untuk membandingkannya. Mengapa? Calon tidak percaya diri. Xiao Bai berkata lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada kandidat kota Feng Yue? Wang Zongyao menjawab dengan marah, lalu memandangi kandidat kota Feng Yue, sebenarnya ke Tang Yi, berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, oke ya, ini lebih baik daripada pertandingan, tetapi agar tidak mempengaruhi kemajuan ujian hari ini, itu hanya dapat dibandingkan dengan 5 pertandingan. Oke, ini lebih baik daripada 5 pertandingan, maka kita akan mengirim 5 kandidat terbaik untuk dibandingkan, dan kita akan pergi setelah selesai, dan itu tidak akan mempengaruhi kemajuan ujianmu. Xiao Bai juga mengangguk setuju. Oke, kalau begitu aku akan mengaturnya sekarang, kata Wang Zongyao, berbalik dan bersiap untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, Xiao Bai menghentikannya, saudari Wang dan seterusnya. Ada apa, Brother Xiao? Wang Zongyao memandang Xiao Bai dengan ragu, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh rubah tua Xiao Bai. Saudari Wang, tidak menarik bagi kita untuk membandingkan kompetisi. Bagaimana kalau bertaruh pada lotre? Kata Xiao Bai sambil tersenyum tipis. Kaitu, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Brother Xiao sebagai kepala pewarna. Wang Zongyao bertanya. Xiao Bai tersenyum misterius, lalu membalik tangannya, dan tidak tahu kemana harus mengeluarkan sepasang rompi hitam, dan berkata, hanya itu. Ketika Wang Zongyao melihatnya, dia terkejut, ini adalah baju besi sutra hitam kelas bawah. Tepat, saudara Wang benar-benar tahu barang-barang itu. Xiao Bai tersenyum dan terlihat sangat bangga ketika dia melihat rompi hitam di tangannya. Hal ini tidak mudah ketika saya mendapatkannya. Alasan mengambilnya sebagai kepala warna hanya untuk menarik Wang Zongyao ke umpan, dan tidak benar-benar ingin memberi Wang Zongyao. Saudara Xiao, apakah Anda mengeluarkan baju zirah ini untuk membuat lotere? Apakah Anda terlalu banyak berjudi? Wang Zongyao berkata dengan terkejut. Tetapi untuk mengatakannya, Wang Zongyao tidak tahu betapa bahagianya dia. Ini adalah hadiah gratis. Xiao Bai datang ke pintu dengan cara yang konyol, mungkinkah dia tidak bahagia? Tapi wajah Wang Zongyao tenang, dan dia melangkah dengan Xiao Bai langkah demi langkah. Berbicara tentang keitu, apa yang terlalu banyak untuk dipertaruhkan? Bukankah itu sepasang baju besi, dan kamu tidak perlu memenangkannya, Brother Wang, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Saudara Xiao, Anda adalah seorang kandidat yang memandang rendah kita di kota Feng Yue. Wang Zongyao berpura-pura jengkel, baiklah, kalau begitu saya yang bertaruh. Untuk mencocokkan nilai taruhan yang diberikan Brother Xiao, maka saya juga mengambil satu sepotong medan adalah taruhan yang bagus. Dengan mengatakan itu, tangannya terbalik, dan aku tidak tahu kemana harus mengambil belati merah berapi-api. Melihat belati ini, mata Xiao Bai berbinar, dan dia berkata dengan sangat berapi-api, saya mendengar bahwa Tuan Wang memiliki belati yang haus darah dengan pangkat lebih rendah di bawah tanah. Tidak pernah terlihat sejak lama. Saya tidak berharap melihatnya hari ini. Cantik. Cerita bersambung di bawah ini. Sejak Wang Zongyao mengeluarkan belati, mata Xiao Bai tidak pernah meninggalkannya. Dapat dilihat bagaimana Xiao Bai ingin mendapatkan belati ini. Ternyata untuk belati ini. Mendengar kata-kata Xiao Bai, Wang Zongyao tiba-tiba memahaminya. Senjata medan sangat langka, demikian Wang Zongyao, dan hanya belati di depannya yang terestrial. Dan Xiao Bai seharusnya tahu berita itu, jadi dia sengaja mengambil pertahanan di lantai dasar, tujuannya adalah untuk membujuk dirinya sendiri untuk mengambil belati ini sebagai taruhan. Benar-benar perhitungan yang bagus. Jika tidak ada Tang Yi di sini, mungkin belati wilayah ini akan benar-benar tertipu oleh rubah tua ini. Itu sangat disayangkan. Wang Zongyao tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dan Xiao Bai tertawa pada saat itu, tujuannya benar-benar untuk belati haus darah ini. Kalau tidak,
mengapa Dalao Yuan membawa sekelompok kandidat untuk ikut bermain? Xiao Bai kebetulan melihat belati Wang Zongyao sekali sejak itu, dia tidak ingin makan teh dengan belati ini, dia sangat menginginkannya. Tapi semua orang dari Sifu, tidak bisakah kau merampoknya? Lebih sulit untuk bertanya. Semua orang tidak masuk akal, mengapa saya harus memberi Anda? Jadi Xiao Bai berhasil menemukan kesempatan ini dan akhirnya menemukan Wang Zongyao untuk mengambil belati ini sebagai taruhan. Pada saat ini, melihat bahwa Wang Zongyao benar-benar terpikat, hati Xiao Bai tidak tahu betapa bahagianya dia sekarang di mata Xiao Bai, belati haus darah ini sudah ada di sakunya. Bagaimanapun, Xiao Bai berpikir bahwa Wang Zongyao tidak bisa memenangkannya. Tidak, harus dikatakan bahwa kandidat kota Feng Yue tidak dapat memenangkan kandidat kota Feng Yu. Karena, mereka memiliki karakter yang luar biasa tahun ini. Keduanya menyetujui taruhan, dan kemudian merumuskan aturan, lalu kembali untuk bersiap. Segera, kota Feng Yu memilih 5 kandidat, dan kota Feng Yue juga memilih 5 kandidat. 5 kandidat di kota Feng Yue adalah, Tang Yi, Yuan Qiong, Mu Xianling, Fan Wei, dan Tang Misti. Kandidat terakhir bukanlah Su Xidao, yang memiliki kekuatan divisi perang besar, tetapi Tang Tang Miao, yang hanya memiliki divisi perang bintang 9. Ini sangat mengejutkan. Chapter 124. Namun, bahkan jika orang kelima yang bertarung adalah Tang Piao Miao, tidak ada keluhan. Lagi pula, Su Xidao pernah kalah dari Tang Piao Miao, dan pada saat ini Tang Piao Miao tidak punya masalah bermain untuknya. Setelah kedua belah pihak memilih kandidat, Wang Zongyao berdiri di panggung tinggi. Cerita bersambung di bawah ini. Karena ujian kualifikasi yang baik tiba-tiba ditunda karena kedatangan sekelompok orang, semua penonton di kota Feng Yue sekarang tidak tahu apa yang terjadi, jadi Wang Zongyao harus keluar dan menjelaskannya kepada semua orang. Setelah naik ke panggung tinggi, Wang Zongyao menggunakan kekuatan Raja Perang dan berkata dengan keras, anak-anak keluarga yang terkasih, semua orang di kota Feng Yue, semua orang, saya pikir Anda pasti penasaran mengapa tes kualifikasi ditangguhkan, sedikit. Sebelum tes kualifikasi, kami memutuskan untuk menambahkan pertarungan lain untuk memuaskan mata semua orang. Pertandingan ini akan lebih menarik daripada ujian kualifikasi. Itu, kandidat terbaik kita untuk ujian kualifikasi kali ini akan mengadakan diskusi persahabatan dengan kandidat hebat dari kota lain. Wow! Mendengar kata-kata Wang Zongyao, para penonton kota Feng Yue berseru dan berdiskusi. Diskusi yang ramah. Apakah kamu akan bersaing dengan ujian di kota-kota lain? Apakah tim barusan adalah kandidat dari kota-kota lain? Aku bilang bagaimana mungkin sekelompok anak muda datang ke sini? Karena mereka adalah kandidat dari kota lain, mengapa mereka tidak datang ke ujian, tetapi malah datang ke sini? Kamu tidak tahu tentang itu. Dikatakan bahwa tes kualifikasi kita di kota Feng Yue dilakukan 2 hari lebih lambat dari yang lain, jadi yang lain berakhir sejak lama. Mereka yang datang ke sini harus menjadi kandidat yang telah mendapatkan kualifikasi. Aku menghitung, orang-orang muda itu berusia 20 tahun, dan jumlah kualifikasi 20. Itu pasti benar. Seseorang yang berdiri di depan kelompok anak muda itu harus menjadi penguji di kota-kota lain. Seperti penguji kita, mereka sangat terhormat. Kamu bilang, apa kekuatan kandidat kita tahun ini, apakah akan dihancurkan oleh para jenius dari kota lain? Seharusnya tidak begitu. Tahun ini kita memiliki banyak orang kuat. Tidak hanya keluarga Fan, keluarga Yuan, keluarga Mu, dan keluarga Su telah menghasilkan beberapa talenta dengan kekuatan yang baik. Bahkan keluarga Tang, ada beberapa tokoh luar biasa. Ya, kami memiliki Tang Yi dan Fan Wei. Aku menantikannya. Aku berharap anak-anak kita di kota Feng Yue dapat memenangkan kandidat dari kota-kota lain. Aku tidak tahu dari kota mana kandidat itu berasal. Diam, diam. Wang Zongyao mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Setelah semua orang diam, dia kemudian menunjuk ke kandidat dari kota angin dan hujan di sisi kanan, di tangan kanan saya, ini saatnya untuk datang elit yang bersaing dengan kita di kota Feng Yue. Mereka datang dari kota Feng Yu. Kami menyambut mereka.
Mendengar para kandidat Feng Yucheng, semua orang berhenti selama beberapa detik, tetapi tidak ada yang menjawab. Beberapa detik kemudian, ada beberapa tepuk tangan, dan sepertinya cukup acuh tak acuh. Dan wajah semua orang perlahan menjadi sangat tidak sedap dipandang, tampaknya tidak disambut dengan baik oleh kandidat Feng Yucheng, dan bahkan gosip muncul di antara hadirin. Cerita bersambung di bawah ini. Aku mengatakan kandidat kota mana yang punya waktu untuk datang ke sini, ternyata adalah Wind and Rain City. Tepat di sebelah kita. Apakah itu yang paling aku benci adalah orang-orang dari Wind and Rain City? Selamat datang, aku menyambut Nima perbandingan. Aku juga benci itu. Aku ingat dulu aku melakukan bisnis dan aku dipukuli oleh gangster mereka. Mereka datang dan meminta kita untuk berkompetisi, bukankah itu disengaja? Tujuannya adalah untuk menendang pengadilan. Itu benar-benar mungkin. Tidak boleh ada niat baik. Datang ke sini untuk menendang pengadilan. Kurasa mereka mencari kematian. Calon kita di kota Feng Yue pasti akan mengalahkan ibu mereka. Feng Yucheng mati, dukung kandidat Feng Yue Cheng. Dukung kota Feng Yue. Bunuh para gangster itu. Semua orang bersemangat, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Biasanya ada banyak dendam di antara kedua kota, dan ada juga kecenderungan di antara orang-orang. Lagi pula, tidak ada burung di kedua sisi. Dan para calon dari kota Feng Yu yang datang bersama Xiao Bai untuk menendang pengadilan mengangkat kepala mereka yang sombong, dan berdiri dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata orang-orang di kota Feng Yue, mereka tidak berbicara, hanya memandang mereka dengan mencibir, mata dengan rasa jijik dan jijik. Tampaknya orang-orang yang memandang rendah Feng Yue City sangat banyak dan bahkan tidak peduli dengan mereka, yang membuat penonton kota Feng Yue lebih dimarahi. Ini. Wang Zongyao sangat malu, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, dan orang-orang kota Feng Yue juga tidak memarahi kota Feng Yu dengan sengit. Pada saat ini, Zhu Yan, yang adalah kepala cabang Sifu, menjelaskan, Saudara Wang, kota Feng Yue, dan kota Feng Yu selalu memiliki keluhan, sehingga semua orang tidak memiliki pendapat yang baik tentang kota Feng Yu, jadi tentu saja reaksi ini, saya harap saudara memaafkan saya. Oke, Wang Zongyao mengangguk, menyalahkannya karena tidak memahami keluhan dari dua kota. Jika dia tahu tentang keluhan, dia tidak akan memberitahu kota mana itu. Namun, Wang Zongyao melirik tempat di mana Xiao Bai berada, dan menemukan bahwa Xiao Bai tidak peduli dengan kata-kata orang, dan kemudian dia mengabaikannya, dan berkata dengan keras, kali ini, kita akan mempelajari 5 orang dari masing-masing kota, perbandingan satu-satu, sampai semua pihak dikalahkan. Sekarang, tolong undang Tang Yi, Tang Piao Miao, Mu Xianling, Fan Wei, dan Yuan Qiong dari kota Feng Yue untuk bergabung dengan grup. Kamu akan bermain atas nama kota Feng Yue. Wen Yan, Tang Yi dan 5 lainnya berdiri. Dan Wang Zongyao melanjutkan, Liu Yu, Hua Xiang, Fang Tian, Bai Ye, dan Qian Du dari Wind and Rain City juga harus terdaftar. Anda akan bermain atas nama Wind and Rain City. Calon kota angin dan hujan juga berdiri. Para kandidat di kedua sisi telah dipilih sejak lama, jadi tidak ada yang masuk akal. Dan setelah semua orang berdiri, Wang Zongyao menghadapi mereka lagi, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, kali ini hanya untuk diskusi, silakan klik di sini, dan jangan menyakiti hidupmu, jika tidak peduli kota mana calon, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang menjawab ya. Setelah Wang Zongyao selesai berbicara, dia turun dari platform dan datang ke sisi Xiao Bai dan bertanya, saudaraku, tidak tahukah kamu, siapa di antara kamu yang akan bermain lebih dulu? Aku tidak peduli, kirim saja yang terlemah untuk bermain dulu, kata Xiao Bai dengan sangat santai, dan kemudian berkata kepada seorang lelaki besar dari 5 di kota Feng Yu, Fang Tian, kamu duluan. Fang Tian mendengar kata-kata itu, melompat ke atas ring tanpa mengatakan apa-apa, dan kemudian melihat ke bawah di sisi tempat Tang Yi berada, dan memindai kelima orang Tang Yi dengan mata yang sangat menghina. Aku sialan. Ini sangat sombong. Tang Piao Miao sangat marah ketika dia melihat mata Fang Tian. Dia juga orang dengan harga diri yang kuat.
Kapan dia melirik dengan mata seperti itu? Aku akan menunggu sampai aku naik panggung untuk menjatuhkannya, Yuan Qiong juga berkata dengan sangat tidak nyaman. Hanya sampah, Fan Wei mengatakan hal yang sama. Chapter 125. Melihat bahwa Xiao Bai telah mengirim kandidat ke sana, Wang Zongyao juga memikirkannya, dan kemudian berkata kepada Yuan Qiong, Yuan Qiong, kamu yang pertama. Iya. Ekspresi Yuan Qiong sangat gembira, dia harus menjawab, dan kemudian melompat ke atas ring. Dia sudah lama melihat bahwa Fang Tian tidak bahagia, dan sekarang dia bisa menjadi yang pertama untuk mengajar Fang Tian. Ternyata tembakan Yuan Qiong. Tetapi juga, dia adalah salah satu dari 5 pemain unggulan kami di kota Fengyue, dan masuk akal untuk mengirimnya bermain. Ada drama yang bagus untuk ditonton sekarang, dan aku benar-benar berharap melihat Yuan Qiong memukuli orang-orang kota Fengyue menjadi kepala babi. Yuan Qiong adalah divisi perang bintang 2. Ada sangat sedikit orang yang bisa memenangkannya di kota Fengyue kita. Pasti mengirimnya ke pertempuran. Yuan Qiong, ayolah, turun babi di kota Stormy. Yuan Qiong, ayolah, kami optimis tentang kamu. Penonton melihat Yuan Qiong sebagai tembakan pertama, dan mereka semua tenang, merasa bahwa kontesnya stabil. Banyak orang bersorak Yuan Qiong dengan keras. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran di rumah, dan Yuan Qiong sangat dianjurkan. Dalam sorak-sorai dan perhatian yang tak terhitung jumlahnya, Yuan Qiong datang ke atas ring, dan kemudian dia dengan bangga berkata kepada Fang Tian, kamu dipanggil Fang Tian, namaku Yuan Qiong. Tolong ingat nama ini, karena aku akan biarkan Anda tahu harga meremehkan kota Fengyue kami. Aku tidak tertarik dengan nama yang kalah, Fang Tian menjawab dengan lemah. Pada saat ini, dia tidak melihat Yuan Qiong, sepenuhnya mengabaikan keberadaan Yuan Qiong. Kamu. Wen Yan, Yuan Qiong mengerutkan kening tiba-tiba, menatap Fang Tian dan berkata dengan dingin, yah, aku harap kekuatanmu bisa pantas untuk sikap sombongmu, ayolah, biarkan aku melihat berapa banyak kamu beberapa pound. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, mengangkang di bawah kakinya, dan berpose. Dengan cara yang begitu ketat, dia sekarang siap untuk bermain melawan Fang Tian. Tetapi Fang Tian tersenyum jijik pada saat ini, untuk berurusan dengan Anda tidak perlu menghabiskan banyak usaha, gerakkan jari Anda. Dengan itu, Fang Tian tersenyum dingin, dan sosoknya bergerak cepat. Tingginya 1,9 meter, dan dia penuh dengan otot yang berkembang. Dia lebih kuat dari orang dewasa rata-rata. Ketika berdiri, dia kuat seperti banteng. Ketika dia bergerak dengan cepat seperti seekor harimau. Perburuan sengit terhadap orang lain, dengan momentum yang sengit, hampir mengerikan. Penonton melihat Fang Tian seperti ini, dan tubuhnya sedikit menggigil tanpa sadar, seolah takut Fang Tian bergegas ke arah mereka. Hanya beberapa persimpangan, Fang Tian datang ke Yuan Qiong. Ketika dia akan mengenai Yuan Qiong, dia mengulurkan tangan dan meninju Yuan Qiong dengan bebas. Terlihat. Keterampilan apa yang tidak digunakan sama sekali. Momentumnya bagus saat bergerak, tetapi satu pukulan begitu biasa. Apa artinya? Semua orang sangat bingung. Ayo baik. Namun, akan sedikit konyol untuk ingin berurusan denganku dengan pukulan seperti itu. Yuan Qiong melihat Fang Tian meninju, mencibir, dan kemudian juga menyerang. Kaki Fei Huang. Begitu dia muncul, Yuan Qiong menggunakan seni bela diri Suan Order keluarga Yuan untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dia tidak akan memberi Fang Tian kesempatan. Terlepas dari apakah Fang Angel tidak menggunakan semua kekuatannya, ini bukan urusannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun, penampilan Fang Tian terlalu sombong. Hanya dengan mengalahkannya dengan satu pukulan dia bisa mengekspresikan hatinya yang cemberut. Saya melihat Yuan Qiong melompat ke udara, satu sisi tubuhnya, kaki kanannya sedikit menekuk, dan kemudian menendang ke arah Fang Tianbang dengan pukulan. Pada saat ini, Yuan Qiong berubah menjadi belalang sembah yang mengerikan. Kaki ini juga nampak seperti sabit besar yang tajam, dan dia memotongnya dengan keras ke arah musuh, yang terlihat sangat menakutkan.
Saat Yuan Qiong menendang, napas yang kuat tiba-tiba pecah, dan menyebar dengan keras ke sekeliling, sehingga orang-orang dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah semua takut. Ledakan. Ledakan. Pukulan itu mengenai dengan satu kaki, diikuti oleh suara keras. Pukulan bebas Fang Tian dan tendangan seni bela diri Xuanji Yuan Qiong, keduanya meledak dengan kekuatan besar. Cukup beralasan bahwa mereka berdua bertemu satu sama lain, itu seharusnya bahwa seni bela diri Xuan Order Yuan Qiong lebih dominan, tapi pada saat berikutnya, tubuh Yuan Qiong terbang di luar kendali. Di udara yang terbang keluar, dia menyemburkan darah dan menaburkan seluruh bidang sampai dia terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri, dan tampaknya terluka parah. Dengan cara itu, saya khawatir tes kualifikasi hari ini tidak akan sebanding. Yang ini. Para anggota senior keluarga di panggung tinggi semuanya bodoh. Saya tidak berharap bahwa Yuan Qiong bahkan tidak bisa mengambil trik Fang Tian. Hanya stroke, dia dipukuli. Terlebih lagi, Fang Tian tidak berguna untuk seni bela diri. Dalam kasus menggunakan seni bela diri Xuan terhadap Sang Yuan Xiong, dia bisa mengalahkan Yuan Qiong dengan satu pukulan. Ini menakutkan. Bisakah kandidat Win and Rain City benar-benar kuat? Karena terkejut, beberapa wasit Sifu bergegas maju untuk memeriksa cedera Yuan Qiong, setelah mengkonfirmasi bahwa Yuan Qiong tidak diancam akan dibunuh, kemenangan Fang Tian diumumkan. Di game pertama, Fang Tian dari Win and Rain City menang. Selain itu, hanya butuh satu langkah untuk mengalahkan Yuan Qiong dari kota Fengyue. Wow! Para penonton terkejut, dan wajah mereka sangat jelek. Salah satu dari 5 pemain unggulan di kota Fengyue dikalahkan oleh pemain yang tidak dikenal di kota Fengyue. Apakah ini konyol? Bahkan jika Anda kalah dari kota lain, Anda masih kalah dari kota badai dengan dendam yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat orang-orang di kota Fengyue semakin tidak dapat diterima. Jadi penonton saat ini sangat tidak senang. Beberapa memarahi Yuan Qiong, dan beberapa memarahi Fang Tian, berdebat dan berdebat. Sekelompok orang bodoh, kandidatmu di kota Fengyue begitu saja. Pada saat ini, Fang Hua membubarkan audiensi kota Fengyue dan kemudian berkata dengan keras. Suaranya sangat keras, tampaknya dimaksudkan untuk mendengarkan para penonton di kota Fengyue. Tiba-tiba, hadirin meledak. Apakah aku menidurimu, dan mengatakan siapa yang bodoh? Anjing kawin silang dari Win and Rain City, kamu tidak boleh mati dengan baik. Maukah kamu memenangkan Yuan Qiong? Kami juga memiliki Fan Wei dan Tang Yi. Kamu memiliki kemampuan untuk memenangkan mereka. Brengsek, jika kandidat kota Fengyue memenangkan anjing-anjing ini nanti, toko anggur kami mengundang semua orang untuk minum secara gratis. Restoran saya juga gratis. Toko tukang dagingku juga gratis, asalkan kamu memenangkan anjing-anjing ini. Berani bilang kita bodoh. Dan para kandidat kota Fengyue sangat marah ketika mereka mendengar sarkasme Fang Tian. Namun, mereka juga harus diyakinkan. Karena Fang Tian memiliki kekuatan itu. Bahkan Yuan Qiong, yang merupakan divisi perang, dapat dikalahkan dalam satu pukulan. Calon ini hanya dapat mengirim makanan ke orang lain, dan mereka tidak dapat mengalahkan bahkan satu jari pun. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.